Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang soal-soal keseimbangan, baik keseimbangan partikel maupun keseimbangan benda tegar. Nomor 1, benda memiliki massa 10 kg digantung dengan tali seperti gambar. Ini gambarnya. Nah, tentukan tegangan tali T1 yang ini dan tegangan tali T2. Nah, benda yang tergantung masanya 10 kg sehingga kita bisa mencari beratnya. Beratnya sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Nah, kita lihat dulu benda yang digantung ini, maka berlaku memiliki berat, arah berat itu ke bawah. Karena ini dihubungkan dengan tali, maka ada tegangan tali yang arahnya ke atas sesuai syarat keseimbangan. Karena ini berada pada sumbu Y, atas bawah kan sumbu Y, maka berlaku sigma Fy sama dengan 0. Kita misalkan yang ke atas positif, berarti yang ke bawah negatif. T min W sama dengan 0, maka T sama dengan W. Nah, ini pindah ke kanan kan jadi positif. W nya M kali G, 10 kali 10 ketemu 100 Newton. Nah, selanjutnya kita lihat pertemuan tali ini. Nah, ini. Nah, kalau kita gambarkan pada sumbu atau koordinat kartesius atau sumbu XY, nah, ini ada tegangan tali T yang udah kita cari arahnya ke bawah. Nah, pokoknya tegangan tali itu menjauhi bendanya. Misalkan ini titik simpulnya, berarti tegangan tali yang di sini arahnya ke bawah, yang ini membentuk sudut 53 arahnya ke atas ini, ke atas kiri, yang ini ke atas kanan, T2-nya. Nah, ini pada sumbu Y. Nah, kalau yang T1 dan T2 ini masih miring atau membentuk sudut tertentu, sehingga kita harus uraikan sesuai penguraian vektor. Kita ingat kembali materi kelas 10. Nah, ini ada T1, maka kita buat persegi panjang, maka yang ke sini ada T1. Kalau sudutnya di sini 53, langsung saja sisi di sini adalah sisi di depan sudut, maka menggunakan T1 sinus 53, menggunakan sinus. Karena sinus sama dengan depan miring, ya kan? Maka ini menggunakan T1 sinus 53, paham ya? Pokoknya sisi di depan sudut menggunakannya sin. Terus, nah ini diuraikan juga ke sumbu Y. T1 karena ini sisi di samping, maka gunakan cos. T1 cosinus 53. Karena cosinus sama dengan sami atau saring lah ya, samping miring. Selanjutnya kita uraikan juga yang T2. T2 juga harus diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Buat persegi panjang ini titik-titik, terus ini berarti yang ke sini adalah karena sudutnya kita lihat ini 53 di sini ya. Nah, 53, maka T2 yang di sini ini yang ke kanan ini kan sama dengan ini nih, panjang sisi ini. Maka T2 cosinus 53 atau sisi di samping di sampingnya sudut 53 yang karena T2. Nah, selanjutnya yang di sumbu Y, T2-nya T2 sinus, sisi di depan. Maka T2 sinus 53. Nah, penguraian vektornya dimantapkan lagi bagi yang belum paham. Terus kita lihat berdasarkan ini ya, gambar-gambar ini, penguraian ini kita lihat pada sumbu X dulu. Sumbu X ada dua gaya, yang ke kanan T2 cosinus 53, yang ke kiri T1 sinus 53. Nah, sesuai syarat keseimbangan maka berlaku sigma Fx sama dengan 0. Karena ini di sumbu X. Ke kanan positif berarti yang ke kiri negatif. T2 cosinus 53 dikurangi T1 sinus 53 sama dengan 0. Nah, cosinus 53 3/5, sinus 53 4/5, maka berlaku 3/5 T2 sama dengan 4/5 T1.
Kita cari T2 nya, maka ketemu 4/3 T1. Ini dibagi ya. Nah, selanjutnya kita ke sumbu Y. Sumbu Y ada 3 gaya, yang ke atas ada 2, yang ke bawah ada 1. Yang ke atas positif, berarti yang ke bawah negatif. T1 kosinus 53 ditambah T2 sinus 53 dikurangi T yang ke bawah T sama dengan 0. T1 kali kosinus 53 itu 3/5 ditambah T2 sinus 53 4/5 dikurangi T-nya sudah kita cari tadi di atas. Nah, T-nya 100 sama dengan 0. Nah, maka 3/5 T1. Nah, T2 kita kan sudah tahu dari persamaan ini. Disubstitusi ke sini. T2 sama dengan 4/3 T1. T2 sama dengan 4/3 T1. Masukkan ke sini. Di sini ada 4/5. Sama dengan pindah ketemu 100. Ini sama dengan 100 ya. 3/5 T1. Nah, ini dikalikan 4 kali 4 16, 5 kali 3 15 T1 karena tidak bisa disederhanakan ya, sama dengan 100. Maka ada 3/5 T1 ditambah 16/15 T1, kita samakan penyebutnya. Di sini berarti kali 3, atas kali 3, bawah kali 3. 9/15 T1 ditambah 16/15 T1 sama dengan 100. Nah, 9 tambah 16 25 per 15 T1 sama dengan 100. Maka kita bisa mencari T1 nya sama dengan 100, ini silang ya, 100 kali 15 per 25. 100 bagi 25 ketemu 4, 4 kali 15 ketemu 60 Newton. Inilah besar T1, 60 Newton. Nah, udah ketemu T1, kita substitusikan T1 ke persamaan ini. T2 sama dengan 4/3 T1. 4/3 kali 60 sehingga ketemu 60 bagi 3 20 kali 4 ketemu 80 Newton. Ya, ini baru satu soal. Pembahasan nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Gambar di bawah ini menunjukkan sistem dalam keadaan seimbang. Nah, tentukan besar tegangan tali T, ini yang miring, dan beban B. Nah, beban B ini yang dihubungkan dengan katrol. Maka kita lihat dulu ini pertemuan 3 ini. Tali 1, tali 2, tali 3. Nah, tali yang ini yang ada beban 3 kg sama besarnya. Caranya mencari seperti nomor 1. Nah, sehingga T ini sama dengan W langsung saja ya. W nya berarti 3 kali 10 sama dengan 30 Newton. Nah, terus T yang miring ini kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X nya T kosinus 37, sumbu Y nya T sinus 37. Ingat konsep kosinus dan sinus. Sisi di depan maka menggunakan sinus, sisi di samping menggunakan kosinus. Nah, yang sudah diketahui ada angkanya itu di sumbu Y, maka kita cari yang di sumbu Y dulu. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, yang ke atas ada T sinus 37, yang ke bawah ada W, sehingga T sinus 37 dikurangi W sama dengan 0. T sinus 37 3/5 sama dengan W. 3/5 T sama dengan 30. Maka T nya 30 kali 5 dibagi 3 ketemu 50 Newton. Nah, kemudian kita kembali ke gambar. Nah, ini beban B dihubungkan dengan katrol melalui tali ini. Nah, maka tali yang di sini besarnya sama dengan tali ini, apa yang ke kiri nih, penguraian T yang ke kiri. Nah, maka besarnya T kosinus 37. Ini kan sudah
tidak ada tali yang lain, maka T tali yang ke sini tegangan tali yang ke kiri sama dengan tegangan tali yang ke bawah. WB min T kosinus 37 sama dengan 0. WB itu MP kali G. T nya 50, kosinus 37 4/5. MP kali 10 sama dengan 40. Ini dibagi 5, 10 kali 4 40. Maka MB nya ketemu 4 kg. Nah, ini pembahasan soal nomor 2. Nomor 3. Nah, nomor 1 dan 2 ini contoh keseimbangan partikel, keseimbangan titik. Nomor 3 sampai 7 itu keseimbangan benda tegar. Nomor 3, batang AB homogen, beratnya 100 Newton. Ini batang AB 100 Newton. Ujung A menempel pada tembok dengan engsel, sedang ujung B diikat dengan beban, dengan tali yang dihubungkan dengan beban 200 Newton. Berapa besar gaya tegangan tali BC? Nah, kita gambarkan, ini tegangan talinya kan miring ya, maka kita uraikan ke atas dan ke samping, ke sumbu Y dan sumbu X. Ke sumbu Y ini sisi di depan, maka T sinus 30, sumbu X sisi di samping, maka T kosinus 30. Oke, kita sudah menguraikan. Selanjutnya kita gambarkan gaya-gaya pada batang. Selain gaya tegangan tali tadi, karena batang memiliki berat memiliki berat 100 Newton. Nah, ingat, letak berat benda itu terletak yang homogen lah ya, benda homogen terletak di tengah-tengah bendanya. Karena ini batangnya panjangnya misalnya A sampai B, maka gambar W batang itu tengah-tengah AB. Nah, ini arahnya ke bawah. Terus ini ada beban yang beratnya 200 Newton. Ini juga arahnya ke bawah. W-nya 200 Newton. Nah, dari gambar ini ya gambarnya, sistem dalam keadaan seimbang, porosnya di A, maka berlaku engselnya di A, berarti kan porosnya di A. Sigma atau di A sama dengan 0. Sigma momen gaya di A sama dengan 0. Nah, ini kalau ada poros ini ada gaya ke bawah, ini kan searah jarum jam. Begitu juga ini searah jarum jam. Nah, T yang sinus 30 ini berlawanan arah jarum jam. Maka ini misal positif-positif berarti yang berlawanan negatif. Nah, W kali AB jarak ke poros kan berarti jarak B ke A. Maka ini AB. Paham ya? Lengan momen beban yang beratnya 200 Newton itu lengan momennya AB. Sedangkan berat batang lengan momennya setengah AB. Terus T sinus 30 lengan momennya juga AB, jaraknya ke poros yang tegak lurus ya, sama dengan 0. 200 AB ditambah 100 kali setengah AB dikurangi T kali setengah AB sama dengan 0. Ini pindah ke kanan jadi setengah TAB. 200 tambah ini setengah 100 berarti kan 50. 200 tambah 50 ketemu 250. AB bagi AB, maka T nya ini setengah ya, maka T nya ketemu 500 Newton. Nah, terus yang B, komponen-komponen gaya pada engsel. Nah, engselnya kan di A, maka ada AY yang ke atas dan AX yang ke kanan. Sigma Fx sama dengan 0. Yang ke atas ada X kan kanan kiri. Yang ke kiri ada T cos
sinus 30, yang ke kanan ada AX. Maka T kosinus 30 dikurangi AX sama dengan 0. AX nya sama dengan T kosinus 30, T nya 500, kosinus 30 setengah akar 3, sehingga ketemu 250 akar 3. Nah, di sumbu Y ada berapa gaya? Di sumbu Y yang ke atas ada 2, yang ke bawah ada 2. Yang ke atas AY dan T sinus 30, yang ke bawah W batang dan W beban. Maka AY ditambah 500 kali sinus 30 setengah dikurangi W batang 100, W bebannya 200, sehingga ketemu ini di 100 min 200 min 100 min 200 kan min 300, 250 ini pindah, ketemu AY nya 50 Newton. Ini hanya komponennya, berarti kita hanya mencari sampai AX dan AY. Nomor 4. Nah, nomor 4 hampir sama dengan nomor 3, tapi talinya tidak di ujung batang, tapi talinya titik C itu berada BC 3 berapa? BC nya 1/4 AB. Maka BC 1/4 AB, maka AC sama dengan 3/4 AB, ya kan? Karena BC nya 1/4, maka AC ya 3/4 nya. Ya, yang ditanyakan yang A, besar gaya tegangan tali CD, ini D ya. Tegangan tali T kita gambarkan seperti tadi. T-nya diuraikan, yang ke atas T sinus 53, yang ke kiri T kosinus 53. Porosnya di A, maka berlaku sigma atau di A sama dengan 0. W batang, jarak ke poros setengah AB, ini L W batang. Terus W beban, jarak ke poros itu AB, 100 kali AB. Sedangkan jarak T sinus theta ke poros sebesar AC, yaitu 3/4 AB. Masukkan angkanya, 80 AB ditambah 100 AB sama dengan, ini pindah ke kanan, 4/5 kali 3/4 ketemu 3/5 TAB. 180 AB sama dengan 3/5 TAB. AB bagi AB, sehingga ketemu T nya 180 kali 5/3, 60 kali 5, 300 Newton. Nah, ini besar tegangan talinya, ya. Bedanya di sinilah. Kalau dengan nomor 3, T sinus theta jarak ke porosnya 3/4, karena ngitungnya dari A. Kalau tadi kan di ujung sama dengan AB. Nah, yang B, komponen-komponen gaya engsel, caranya sama seperti tadi, mencarinya AX hanya dengan T cos sinus 53, maka AX sama dengan T cos sinus 53, 300 kali 3/5, 60 kali 3 ya, 180 Newton. Sedangkan di sumbu Y ada 4, AY T sinus 53 positif, terus B batangnya yang ke bawah negatif, ya, sehingga ketemu AY ditambah T 300 sinus 53 4/5, 300 kali 4/5 ketemu 240, dikurangi W batangnya 160, W bebannya 100, 260 kan, ini 100 tambah 160, sehingga ketemu pindah ruas, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. AY nya 20 Newton. Nah, ini komponennya. Nah, yang terakhir
besar dan arah gaya engsel. Karena X dan Y sudutnya 90, maka besarnya ya tinggal seperti mencari rumus Pitagoras. AI kuadrat tambah AY kuadrat 180 kuadrat tambah 20 kuadrat. Ini 10 kuadratnya ibu keluarkan, sehingga 10 kuadrat di akar kan 10. Tinggal 18 kuadrat tambah 2 kuadrat. 18 kuadrat itu 324 tambah 4 328. 328 disederhanakan, yang bisa di akar itu paling sudah mentok itu 4 kali 82. Bisa lah ya, bener ya, 328 bener ya. 10 akar 4 itu 2, sehingga ketemu 20 akar 82 Newton. Nah, arahnya arkes tangan AY per AX. Arkes itu kebalikannya lah. Nah, misalkan arkes ini setengah, berarti sudutnya 30. Nah, ini arkes tangan 20 per 180. 1/9 ketemu 6,34 derajat. Ngukurnya dari mana? Dari sini. Kan besar AY-nya ya. Besar AX-nya. Tangan alfa AY per AX. Nah, sudutnya di sini. Tuh. Nomor 5. Batang kayu AB homogen, panjangnya 10 meter dan beratnya 750. Diletakkan mendatar di atas dua tumpuan. Tumpuan pertama di ujung A, ini tumpuan pertama. Tumpuan kedua di titik C. Titik C berjarak 7 meter dari A. Berarti AC sama dengan 7 meter. Padahal panjang batang itu 10, maka CB ketemu 3 meter. Berapa jarak maksimum? Nah, sebentar. Berjarak 7 meter dari ujung A. Ada seorang yang masanya 60 kg berjalan dari A menuju B. Nah, berapa jarak maksimum yang ditempuh orang tersebut sesaat sebelum batang terguling? Berarti sesaat ketika masih seimbang sistemnya. Ya. Nah, kita analisa dulu. Orang jalan dari A sampai B. Kalau A sampai C kira-kira udah guling belum? A sampai C belum ya, karena masih pada dua tumpuan, ya kan? Nah, kemungkinan sebelum terguling batangnya, orang tersebut sudah berjalan lebih dari C. Nah, ini kita misalkan di titik D. Titik D berjarak X dari C. Nah, berarti sebagai tumpuannya adalah titik C. C-nya sebagai tumpuan atau poros. Porosnya di titik C. Ya, analisanya kenapa lebih dari C? Karena ketika A sampai B ya jelas masih imbang. Ya. Nah, terus berlaku sigmato dengan poros C sama dengan 0. Ini ada karena batangnya memiliki beban berat 750. Nah, gambar berat batang ya terletak di tengah-tengah batang. Panjang batang 10 meter, maka dari A ke gambar ini, ke berat ini, gambar berat bebannya, berat batangnya itu kan 5. Nah, padahal dari A sampai C itu 7, maka dari C ke W batang ini besarnya, jaraknya 2 meter. Paham ya? A ke C 7, padahal A ke gambar W batang itu 5, maka gambar W batang ke C 2 meter. Ya, paham? Yang kita gunakan adalah yang 2 meter, karena lengan momen adalah jarak poros ke gaya.
porosnya C, berarti C sampai gaya ini kan 2 meter. Nah ini arahnya, ini karena orang memiliki massa maka memiliki berat. Berat orangnya 60 kali 10 600 Newton. Nah seimbang, sigma to sama dengan 0. W orang kali X dikurangi 750 kali 2 sama dengan 0. 600 X sama dengan 1500. Maka X nya 100 100. 15 per 6. 15 dibagi 6 sama saja dengan dibagi 3. 15 bagi 3 5. Iya ya, 5 ya bener ya, 15 dibagi 3 5, 6 bagi 3 2. Oh harusnya 5/2, berarti ini harusnya salah ya, harusnya 2,5. Ya 2,5 meter. Maaf, 5 bagi 2 ya, 2,5. Maka di sini ini juga 2,5. Copy. Sehingga di sini ketemunya 7 ditambah 2,5 ketemunya 9,5 meter. Oke. Iya. Jadi ketahuan salahnya. 7 ditambah 2,5 ketemu 9,5 meter. Nah, ini nomor 5. Nomor 6. Nah ini batang AB homogen juga, bersandar pada tembok, temboknya licin dan lantai-lantainya yang kasar. Batang tepat akan tergelincir saat membentuk sudut 53 terhadap lantai. Ini berarti sudutnya 53 terhadap lantai. Berapa gaya tekan normal tembok dan lantai terhadap batang? Tembok ini yang NA, lantai yang NB. Gaya tekan normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus antara bidang sentuh. Bidang sentuh dengan ini, gaya tegak lurus dengan bidang sentuh. Bidang sentuh batang ke titik A ya berarti ini, maka ini tegak lurusnya ini. Ini NB tegak lurus juga. Kita gambar W batang juga terletak di tengah-tengah batang. Nah, pertama berlaku sigma Fx sama dengan 0. Gaya-gaya yang ada di sumbu X, NA ke kanan, F gesekan, karena ini kasar maka ada gaya gesekan yang arahnya ke kiri. Karena cenderungnya kan ini bergerak batangnya nanti gesernya ke kanan, ya kan? Maka ada gaya geseknya yang melawan arah gerak benda yang ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Nah, NA min F gesekan sama dengan 0. NA sama dengan F gesekan. NA nya mu S kali NB. Mu S kali NB. Gaya gesekannya mu S kali NB karena di sini gaya normalnya gaya normal B. Maka NA sama dengan mu S kali NB. NB nya kita cari dari sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas ada NB, yang ke bawah ada W batang, sehingga NB sama dengan W batang sama dengan 100 Newton. Nah ini masih ketemu NA sama dengan 100, NB nya dimasukkan,
100 ya, Na sama dengan 100 μs. Nah, μs nya belum bisa kita masukkan karena kita cari dulu di yang B. Porosnya titik B, maka berlaku sigma tau di B sama dengan 0. Nah, gaya-gaya pada poros ini momen gayanya 0, sehingga hanya Na dan W batang. Na kali LNA. LNA adalah lengan momen gaya Na. Dikurangi W batang kali lengan momen W batang. Na-nya 100 μs, LNA jarak tegak lurus gaya Na ke poros. Gaya Na kan ke kanan, porosnya di B, maka ya sama dengan AC. Nah, AC kita belum tahu, maka karena ini ada batang AB yang miring, AC kan di depannya, sudutnya 53, maka AC sama dengan AB sinus 53, ya, sisi di depan ya. Nah, sedangkan W batangnya kan di tengah-tengah, maka LW batang ini jarak yang tegak lurus. Ini W batang kan ke bawah, oh berarti jarak ke porosnya ini setengahnya CB itu sama dengan setengah AB kali kosinus 53, sehingga ketemu μs 100 sama 100 dibagi ketemu 1, AB sama AB. Nah, kosinusnya pindah jadi μs kali sinus 53 per kosinus 53 sama dengan setengah. Sinus per kos ketemu tangan. Nah, μs sama dengan 1/2 tangan 53. Nah, kalau mau cepet, jika hanya batang bersender pada dinding dan lantai kasar, ini langsung saja sudutnya ini antara batang dengan lantai, maka rumusnya 1/2 tangan teta. Tetanya adalah sudut antara batang dengan lantai. 1 dibagi tangan 53, 4/3. 2 kali 4, 8. 1/8/3 ya sama saja 3/8. Nah, sudah ketemu. Inilah koefisien gesekannya. Masukkan, kalau mau mencari Na, masukkan ke sini. 100 kali 3/8 ketemu 37,5 Newton. Terakhir, nomor terakhir, bahasa Inggris, tapi maksudnya sistem dalam keadaan seimbang ya. Maksud dari soal sistem dalam keadaan seimbang, ini ada batang yang panjangnya berarti 2 tambah 4, 6. Nah, berat batangnya 100 Newton. Gambar berat batang terletak di tengah-tengah. Nah, ini ada benda yang beratnya 90 Newton, terletak 2 meter dari ujung yang kiri, berarti 4 meter dari ujung yang kanan. Nah, terus ini ada tali dihubungkan dengan katrol, terus ini ditarik dengan gaya F. Agar seimbang, berapa F-nya? How much F is required? Pokoknya agar tetap seimbang. Nah, berarti kita gunakan syarat keseimbangan sigma tau atau sigma momen gaya. Ini ibu sebutkan ini titiknya O lah ya, sehingga sigma TO sama tau momen gaya di O sama dengan 0. W batang karena porosnya O, nah ini kan arahnya searah jarum jam, ini searah jarum jam, yang ini yang berlawanan jarum jam. Positif berarti negatif. W batangnya W bebannya 90, jarak ke poros 4, sedangkan W batang 100, jarak ke poros setengahnya 6, ketemu 3. 90 kali 4 360 tambah 300. Terus yang T itu hanya ntar
Salah. Sorry. Porosnya di sini, di ujung sini. O-nya yang sini. Sorry ya. Nah, ini O-nya yang sini. Ini titik O. Porosnya O. Nah, maka ini bukan 4, tetapi 2. Gak apa-apa ya, sambil menjelaskan sambil mengoreksi. Ini 2. Nah, terus jaraknya 2 kan. Nah, kalau yang ini udah benar. 90 kali 2 ya, 90 kali 2 ketemu di sini bukan 360 tetapi berapa? 90 kali 2 180. 180 ditambah 300. Berarti ini bukan 660 tapi berapa? 300 tambah 180 480. Yang penting kalian paham ya. Kalau nggak paham tanya. 480 dibagi 6 ketemunya berapa? 480 bagi 6 80. Bener ya? 80. Maka F sama dengan T sama dengan 80 Newton. Nanti sambil kalian cek ya, benar apa salah. Dah ini nomor 7 selesai ya. Kalian cek ulang, bener ya. T kali 6 lupa. W batang setengah kali 6 300 tambah 180 480 bagi 6 80 Newton. Oke, sudah selesai pembahasan nomor 1 sampai dengan 7. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Ini titik O nya pindah ke sini ya, bukan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.